Ini aku kasih tahu dikit ya. Hampir setiap kali saya bekerja, keluhan paling sering pasien yaitu mengatakan perutnya kembung atau tidak lancar BAB. Padahal ketika ditanya, ternyata semalam barusan saja BAB-nya. Kalian ada yang gitu juga gak? Padahal semalam baru BAB, tapi hari ini sudah bilang gak lancar BAB-nya. Padahal ya kriteria seseorang itu dibilang konstipasi atau mengalir sembelit jika BAB-nya kurang dari 3 kali seminggu. Namun memang sih, kalau kualitas BAB itu kan sebenarnya tergantung masing-masing orang ya. Kalau gak nyaman ya gak nyaman aja. Hai semua, saya Dr. Mugen and welcome back to the world of medicine. Santai sebentar sambil belajar yuk. Kali ini kita akan membahas cara alami agar BAB. Ada satu pepatah dari Bapak Hippocrates, yaitu Bapak kedokteran zaman dahulu yang saya sangat sukai, yaitu bahwa semua penyakit dimulai dari pencernaan. All disease start from the gut. Jadi dengan memiliki pencernaan yang sehat dan lancar, maka kita akan mengurangi resiko angka kesakitan yang terjadi. Meskipun dari kedokteran modern tidak semua penyakit itu datangnya dari usus ya, ada juga karena dari alergi atau infeksi atau yang lain-lain. Namun memang sebagian besar penyakit itu sebenarnya berawal dari usus ya, dari pola makan yang nggak bagus, dari kehidupan yang nggak bagus, BAB tidak bagus, dan juga beberapa dari kita sering memiliki masalah pencernaan, misalnya susah BAB. Lalu bagaimana sih caranya agar lebih lancar BAB-nya? Nah, sebelum kita memulai, saya akan mencoba menjelaskan dulu secara singkat bagaimana makanan itu diproses di tubuh ya. Nah, pertama-tama ketika kita memakan sesuatu, makanan itu masuk dari mulut dan dihaluskan di dalam mulut dan masuk ke pipa yang dikenal dengan esofagus menuju lambung. Di lambung, makanan yang kita makan akan dijadikan halus dengan bantuan dari asam klorida yang sangat asam. Setelah tercerna, maka dia akan masuk ke usus 12 jari dan kemudian diserap nutrisinya di usus halus, kecuali serat-serat. Nah, setelah itu makanan itu akan terus melewati usus halus di mana makanan itu diserap nutrisi-nutrisinya yang diperlukan oleh tubuh. Nah, setelah itu, setelah menyerap semua nutrisinya, maka makanan akan menuju usus besar, di mana ada bakteri-bakteri pencernaan yang mencernakan sisa makanan itu, dan sisa makanan dari semuanya itulah yang jadinya feses atau yang kita kenal dengan buang air besar. Lalu setelah mengetahui semua itu, apa sih hubungannya dengan lancar BAB? Nah, sebenarnya dari gambaran itu, saya ingin sobat sehat semua memahami bahwa sebenarnya proses terjadinya BAB itu tergantung dari yang pertama, faktor makanan yang kita makan. Dua, faktor bakteri pencernaan atau flora usus. Dan ketiga, faktor penyerapan makanan. Nah, kalau dari faktor makanan dimakan, artinya makanannya itu harus kaya akan serat. Nah, faktor bakteri pencernaan itu artinya makanan kita harus kaya akan probiotik. Dan yang ketiga ada faktor penyerapan makanan, seperti keadaan usus. Misalnya usus kita sedang radang atau diare, maka penyerapannya tidak sempurna, makanya BAB-nya jadi cepat. Nah, ini artinya seperti ini. Anggap saja kalian makan sangat sedikit. Artinya semua makanan yang kalian makan akan diserap oleh tubuh. Makanya tidak heran jika seseorang diet ekstrim, misalnya makannya hanya 1 kali sehari, maka dia akan BAB lebih sedikit atau bahkan merasa dirinya sembelit. Padahal tidak, itu hanya karena tidak ada lagi sisa makanannya yang harus diserap nutrisinya, sehingga makanannya terserap semua nutrisinya di dalam usus halus. Nah, itulah faktor dari makanan itu sendiri. Jadi kalau makannya sedikit, otomatis BAB-nya tidak ada. Namun di samping itu ada beberapa hal juga loh sebenarnya yang dapat membantumu memperlancar pencernaanmu. Yaitu yang pertama, perbanyak minum air. Jadi begini, air itu bahan bakar untuk sistem pencernaan kita. Bayangkan pencernaan kita itu sebagai mesin yang sedang bekerja keras di dalam tubuh. Nah, air itu seperti minyak yang mengolesi mesin tersebut supaya tetap berjalan dengan lancar. Ketika kita minum air yang cukup, itu membantu makanan yang kita konsumsi bergerak melalui sistem pencernaan dengan mudah. Jadi layaknya mendorong kereta melewati suatu rel. Nah, tanpa air yang cukup, makanan bisa macet di dalam tubuh kita. Nah, selain itu, air juga membantu dalam proses pencernaan itu sendiri. Nah, air itu membantu dalam pembentukan air liur dan juga cairan pencernaan lainnya yang membantu mencerna makanan dan nutrisi yang kita butuhkan. Yang kedua, cara untuk BAB lebih lancar yaitu dengan konsumsi serat yang cukup. Jadi begini, air itu kan seperti bahan bakar untuk pencernaan kita. Nah, serat itu adalah suatu zat makanan yang tidak memiliki nilai nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Oleh sebab itu, jika kita mengkonsumsi serat, itu layaknya ketika dia masuk usus, makanan itu akan langsung lewat begitu saja. Sehingga serat itu layaknya pendorong suatu makanan. Nah, jadi kalau kita makan sesuatu dengan serat yang tinggi, maka makanan itu tidak akan bertahan lama di dalam tubuh kita. Dia akan lewat dengan usus dengan sangat mudah karena tidak ada nutrisi yang diserap. Nah, dengan mengkonsumsi makanan dengan serat tinggi, maka itu kita dapat BAB dengan lebih lancar. Makanya banyak sekali saran-saran untuk mengkonsumsi serat. Contohnya nih, misalnya kita makan sesuatu seperti biji-bijian yang dikenal tinggi serat. Ketika kita BAB, terkadang biji-bijinya juga keluar kan? Itu karena biji-bijinya tidak dapat diserap oleh tubuh. Nah, oleh sebab itu, makanan-makanan tinggi serat bisa berupa pepaya, gandum, whole oat, biji-bijian, terutama semua jenis sayuran hijau ya. Berikutnya, kalau kalian ingin BAB lebih lancar, kalian bisa menjaga pola makan yang teratur.
Jadi bayangkan pola makan itu seperti jam kerja yang dijadwalkan dengan baik bagi sistem pencernaan kita. Jadi ini layaknya kita memberikan jadwal kepada perut kita, kapan harus bekerja keras untuk mencerna makanan dan kapan harus beristirahat. Nah, hal ini membantu menjaga sistem pencernaan kita tetap di jalurnya dan tidak bingung. Jadi dalam tubuh kita ada istilahnya circadian rhythm. Circadian rhythm ini adalah seperti jam biologis pada tubuh kita yang kapan tahu kapan kita harus beristirahat, kapan kita harus tidur. Nah, sedangkan pencernaan itu paling bagus dan bekerja saat kita tidur atau istirahat. Sehingga dengan memberikan pola makan yang teratur dan juga istirahat yang benar, kita dapat mencerna makanan dengan lebih baik. Selain itu, dengan memberikan jadwal makan yang teratur, kita juga memberikan usus kita istirahat. Karena sebenarnya usus-usus kita ini terbuat dari otot polos yang juga dapat lelah. Sehingga kita tidak boleh secara acak mengkonsumsi terus-menerus, karena hal ini akan membuat ususnya menjadi lelah. Jadi, kalau kita makan tidak secara teratur, itu seperti memberikan pekerjaan yang tidak teratur pada tubuh kita. Saya kasih contoh, misalnya kalian disuruh kerja jam 4 pagi, besoknya kalian disuruh kerja jam 7 malam. Itu kan tidak teratur kan jadwalnya. Apakah kalian akan senang jika tiba-tiba disuruh kerja begitu saja? Nah, kamu bayangkanlah ketika kamu tiba-tiba mengkonsumsi makanan tengah malam itu. Itu layaknya kamu membangunkan ususmu yang sedang istirahat di tengah malam untuk makan dan bekerja, untuk mengolah makanan itu. Nah, hal itu akan membuat pencernaanmu menjadi tidak bagus juga. Sehingga jika kamu ingin pencernaan yang bagus, maka kamu harus makan tepat pada waktunya dan juga teratur. Nah, kalau bisa aturlah jadwal kapan kamu harus berpuasa dan kapan kamu istirahat. Secara idealnya, usahakan untuk tidak makan 8 jam setiap harinya. Artinya kamu harus memberikan pola jeda makan selama 8 jam yang sebaiknya pada saat malam hari. Jadi usahakan ketika makan malam sudah selesai, jangan ada makan lagi setelah itu. Selain itu, kalau kamu mau lebih gampang BAB, kamu boleh coba tambahkan probiotik. Nah, probiotik ini adalah sejenis makanan ataupun zat suplemen yang berisi dengan bakteri-bakteri baik. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa di usus besar kita terdapat bakteri-bakteri baik. Nah, dengan mengkonsumsi probiotik yang cukup, maka kita akan mengisi pasukan tentara bakteri baik di tubuh kita yang berfungsi untuk melawan bakteri-bakteri jahat yang membuat kita sakit. Selain itu, bakteri ini juga membantu proses pencernaan agar tetap sehat dan membantu proses agar lebih mudah BAB. Nah, makanan yang tinggi probiotik itu sendiri biasanya dapat merupakan minuman suplemen atau berupa yogurt. Nah, minuman suplemen itu seperti yang ada di iklan-iklan itu loh, yang sehari saya minum 2 itu. Nah, berikutnya kalau ingin BAB lebih lancar, kalian juga boleh olahraga yang teratur. Nah, olahraga itu seperti pembuat gerakan bagi sistem pencernaan kita. Nah, kalau kita lihat gambar usus halus, kalian lihat kan ususnya itu bentuknya itu banyak liku-likunya. Sehingga saat kita bergerak, itu seperti memberikan tendangan yang baik bagi perut kita, supaya tetap aktif dan bekerja dengan baik. Nah, ketika kita berolahraga secara teratur, itu membantu agar memacu pergerakan di dalam perut kita. Seperti menggoyangkan perut kita agar semuanya bergerak. Nah, ketika pergerakan usus meningkat, itu membantu makanan agar bergerak lebih cepat menuju usus besar, sehingga kemudian akhirnya dibuang melalui buang air besar tadi. Nah, selain itu, penelitian-penelitian juga menunjukkan dengan rutin berolahraga juga dapat membantu pertumbuhan bakteri-bakteri baik di usus loh, di mana dapat membantu meningkatkan fungsi barier dari usus kita dan juga memproduksi zat seperti short chain fatty acid yang melindungi kita dari kanker usus seperti Lactobacillus dan juga Bifidobacterium. Dan yang berikutnya, kurangi stres. Ketika tubuh kita merasa stres, kita sering berada dalam kondisi fight or flight istilahnya, atau sistem simpatis kita bekerja. Karena fight or flight atau sistem simpatis adalah sistem di mana persarafan kita berusaha untuk melawan stres itu. Namun dalam kondisi fight or flight, itu justru membuat peredaran darah meningkat di otak dan menurunkan peredaran darah di daerah usus. Sehingga hal ini dapat membuat proses pencernaan kita terhambat. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan tidur yang cukup. Karena dengan tidur yang cukup, kita akan memberikan kesempatan bagi tubuh dan pikiran kita untuk beristirahat, sehingga terlepas dari kondisi stres tersebut. Makanya, coba saya tanya di sini, berapa banyak sih yang BAB-nya saat di pagi hari? Karena sebenarnya saat kita tidur, di saat itulah pencernaan kita bekerja dengan maksimal ya. Jadi, jika kalian ingin BAB dengan lancar, usahakan hindarilah stres dan juga tidurlah yang cukup. Nah, baiklah Sobat Sehat, itu aja kira-kira beberapa tips alami untuk membantu agar tetap lancar BAB-nya ya. Jika video ini membantu kalian, pastikan kalian like dan share untuk membantu teman-teman lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel saya supaya tidak ketinggalan video tentang kesehatan lainnya. Terima kasih telah bersantai bareng saya dan seperti biasa, saya doakan semoga sehat selalu ya.